Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi sejarah untuk modul 2 pada kelas 10 dengan topik menyusuri peristiwa, kisah, dan seni dalam sejarah. Nah, dalam menyusuri peristiwa, kisah, dan seni dalam sejarah, maka kita itu perlu memahami pengertian dari sejarah terlebih dahulu. Kemarin kan sudah saya jelaskan pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Nah, sejarah itu adalah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Sejarah itu berkaitan dengan perkembangan peradaban manusia. Dalam pengertian pokok tersebut, sejarah itu meliputi sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai fakta dan peristiwa, sejarah sebagai cerita atau kisah, dan sejarah sebagai seni. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu dapat kita lihat dari berbagai ciri. Yang pertama, sejarah merupakan ilmu empiris. Sejarah itu sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman manusia tersebut terekam baik dalam bentuk artefak-artefak maupun dokumen-dokumen. Nah, artefak dan dokumen yang merupakan data tersebut diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta. Kemudian fakta-fakta tersebut diinterpretasi atau ditafsirkan. Nah, dari interpretasi atas fakta tersebut dibuat dalam bentuk tulisan sejarah. Misalnya Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi sebagai data dan kita tafsirkan menjadi fakta di mana Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya adalah sejarah memiliki objek. Nah, sejarah itu biasanya dimasukkan dalam ilmu tentang manusia atau humaniora karena selain objek yang diteliti adalah manusia, khususnya perubahan atau perkembangan manusia pada masa lalu, metodologi yang digunakan juga berbeda dengan ilmu lain, misalnya pada antropologi. Apabila antropologi itu membahas manusia pada masa sekarang, maka sejarah itu berkisah tentang manusia pada masa lalu. Misalnya, masuknya Islam di Indonesia apakah pada abad ke-8 atau ke-13? Nah, itu seharusnya tidak menjadi persoalan bagi sejarawan, asalkan penjelasannya dapat diterima. Ciri lain adalah sejarah mempunyai generalisasi. Generalisasi dari bahasa Latin generalis yang artinya itu umum. Nah, sama halnya dengan ilmu-ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengamatan yang dilakukan. Contoh generalisasi dalam sejarah itu adalah revolusi industri, menciptakan suatu kebutuhan akan sumber-sumber bahan mentah, pasar-pasar baru, dan tempat-tempat penanaman modal yang membawa persaingan di antara bangsa-bangsa untuk mendapatkan koloni. Lalu, sejarah mempunyai metode. Metode itu merupakan bagaimana orang memperoleh pengetahuan, how to know. Metode sejarah itu ialah bagaimana mengetahui sejarah. Seorang sejarawan yang ingin mengetahui, misalnya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia akan menempuh secara sistematis prosedur penelitian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu pengumpulan bahan-bahan sejarah, baik dari arsip-arsip dan perpustakaan, maupun wawancara dengan tokoh-tokoh yang masih hidup sehubungan dengan peristiwa sejarah itu, atau dari orang-orang terdekat dengan tokoh-tokoh itu. Nah, salah satu ciri penting suatu ilmu adalah teori. Teori dalam sejarah pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan suatu keberadaan kolektif untuk merekonstruksi suatu perangkat kepercayaan menurut suatu analisis karakter kolektif untuk menguji kebenaran dan ketepatan atau verifikasi, penjelasan atau eksplanasi suatu peristiwa kolektif. Nah, teori itu sangat esensial dalam kajian tentang segala fenomena pada masa lalu ataupun masa sekarang yang tidak terbuka untuk diamati secara langsung. Fenomena kolektif itu misalnya lembaga, kelompok, atau peristiwa-peristiwa kolektif. Yang kedua, sejarah sebagai fakta dan peristiwa. Sejarah sebagai fakta itu dapat didefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari dokumen-dokumen atau sumber sejarah setelah melalui serangkaian pengujian dan kritik.
Nah, dokumen atau sumber sejarah yang merupakan data tersebut diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta. Ya, kemudian fakta tersebut akan diinterpretasi atau ditafsirkan. Nah, fakta itu merupakan bahan utama yang digunakan sejarawan untuk menyusun suatu cerita atau menganalisis sejarah. Pada hakikatnya, fakta itu merupakan suatu konstruk yang dibuat oleh sejarawan sehingga mengandung faktor subjektivitas. Ada fakta yang unik, jangka waktu lama masih belum mantap atau masih lunak, misalnya tentang pembunuhan Presiden Amerika Serikat di tahun 60-an. Selain itu juga ada fakta keras, antara lain proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Nah, untuk itu sejarawan memerlukan informasi berupa fakta sebanyak mungkin sesuai dengan keperluan penelitian dan penulisan. Bagi sejarawan, fakta-fakta itu dapat diibaratkan sebagai batu bangunan kajian sejarah. Sejarah sebagai peristiwa dapat dipahami sebagai sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada masa lampau. Nah, di sini pengertian sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat merupakan hal penting karena segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat, itu bukan sejarah. Kemudian, pengertian dari pada masa lampau itu sangat jelas bahwa sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu, bukan sekarang yang menurut R. Moh Ali disebut sejarah sebagai objek. Nah, peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah itu harus unik, terjadi sekali saja, dan memiliki pengaruh yang besar pada masanya dan masa sesudahnya. Sejarah sebagai peristiwa tidak dapat kita amati lagi karena kita tidak dapat lagi menyaksikan peristiwa tersebut. Misalnya, sejarah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketika itu Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, sejarah sebagai cerita atau kisah. Sejarah sebagai cerita atau kisah adalah peristiwa sejarah yang diceritakan atau dikisahkan kembali sebagai hasil rekonstruksi ahli sejarah terhadap sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai cerita merupakan rekonstruksi dari suatu peristiwa baik yang dituliskan maupun diceritakan oleh seseorang sehingga sejarah itu dapat berupa kisah yang berbentuk lisan dan tulisan. Sejarah sebagai serba subjek sehingga tidak tertutup kemungkinan sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Subjektivitasnya ada pada bagaimana sejarah itu disampaikan, diceritakan oleh seseorang. Nah, faktor kepentingan dan latar belakang penulis sejarah itu juga mempengaruhi cara penulisan sejarah. Penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan harus melalui penafsiran yang mendekati kebenaran peristiwa yang terjadi. Sementara itu, untuk merekonstruksi kisah sejarah harus mengikuti metode analisis serta pendekatan tertentu. Suatu peristiwa yang sama dapat saja dikisahkan dengan cara yang berbeda oleh dua atau lebih orang karena mereka memiliki penafsiran yang berbeda. Misalnya, ketika kita mewawancarai orang-orang yang pernah mengalami atau melihat peristiwa Bandung Lautan Api pada tahun 1946, maka itu akan berbeda mengisahkannya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat itu sejarah sebagai seni. Menulis itu merupakan kisah peristiwa sejarah Menulis sebuah kisah peristiwa sejarah itu tidak mudah karena memerlukan imajinasi dan seni. Dalam seni itu dibutuhkan intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Nah, sejarah dapat juga dilihat sebagai seni. Seperti halnya seni, sejarah juga membutuhkan intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Intuisi itu dibutuhkan sejarawan, terutama yang berkaitan dengan pemahaman langsung selama penelitian. Setiap langkah yang harus dikerjakan oleh sejarawan memerlukan kepandaian dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Demikian halnya ketika harus menggambarkan suatu peristiwa atau berupa deskripsi, sejarawan sering tidak sanggup melanjutkan tulisannya. Dalam keadaan seperti itu, sebenarnya yang diperlukan itu adalah intuisi. Namun, meskipun mengandalkan intuisi, sejarawan harus tetap berdasarkan data yang dimiliki.
Kemudian, sejarawan itu juga membutuhkan imajinasi. Misalnya, membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi pada suatu periode yang diteliti. Imajinasi yang digunakan itu tentunya bukanlah imajinasi liar, melainkan berdasarkan keterangan atau data yang mendukung. Misalnya, seorang sejarawan akan menulis priai awal abad ke-20, maka ia harus memiliki gambaran. Mungkin pria itu anak cucu kaum bangsawan atau raja yang turun statusnya karena sebab-sebab alami atau politis. Nah, imajinasi seorang sejarawan itu juga harus jalan jika ia ingin memahami perlawanan Sultan Palembang yang berada di luar ibu kota pada abad ke-19. Sehingga sejarawan itu dituntut untuk dapat membayangkan sungai dan hutan yang mungkin jadi tempat baik untuk bersembunyi. Selain itu, sejarawan itu juga perlu emosi. Dalam penulisan sejarah, terdapat pula keterlibatan emosi. Di sini penulis sejarah itu perlu memiliki empati yang menyatukan dirinya dengan objek yang diteliti. Pada penulisan sejarah zaman romantik, yaitu pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, sejarah itu dianggap sebagai cabang sastra. Akibatnya, menulis sejarah itu disamakan dengan menulis sastra. Artinya, menulis sejarah harus dengan keterlibatan emosional. Nah, unsur lain yang tidak kalah penting adalah gaya bahasa. Dalam penulisan sejarah, sejarawan itu harus menggunakan gaya bahasa yang tidak berbelit-belit, tidak berbunga-bunga, tidak membosankan, komunikatif, dan mudah dipahami. Dalam penulisan sejarah harus berusaha memberikan informasi yang lengkap dan jelas, serta menghindari subjektivitas dan mengedepankan objektivitas berdasarkan penggunaan metode penelitian yang tepat. Namun, sejarah sebagai seni itu memiliki beberapa kekurangan, yaitu sejarah sebagai seni akan kehilangan ketepatan dan objektivitasnya. Alasannya, seni itu merupakan hasil imajinasi, sementara ketepatan dan objektivitas itu merupakan hal yang diperlukan dalam penulisan sejarah. Nah, ketepatan itu berarti adanya kesesuaian antara fakta dan penulisan sejarah, sedangkan objektivitas itu berarti tidak ada pandangan yang individual. Yang kelima, tujuan dan makna belajar masa lalu. Mempelajari sejarah itu adalah mempelajari masa lalu. Namun, bukan berarti mempelajari masa lalu itu tidak ada gunanya. Seringkali kita mendengar ungkapan belajarlah dari sejarah. Nah, adanya kemiripan peristiwa sejarah yang pernah terjadi pada masa lalu dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa sesudahnya, seharusnya itu membuat kita lebih bijak dalam menyikapinya. Nah, di dalam kisah sejarah itu terdapat nilai-nilai atau makna tertentu. Misalnya, upaya kerja keras, rela berkorban demi nusa bangsa, para tokoh sejarah, dan lain-lain. Nah, hal ini sejarah dapat memberikan inspirasi bagi kita. Berikutnya, dalam mempelajari sejarah, kita memperoleh kesenangan berupa lawatan spiritual ke masa silam. Dengan membaca buku sejarah, kita dapat melihat dan mengetahui berbagai peninggalan unik serta peradaban masa silam. Di sini sejarah memberikan nilai guna kesenangan atau rekreatif bagi mereka yang mempelajarinya. Sejarah tidak hanya memiliki nilai guna secara teoretis, tetapi juga memiliki kegunaan praktis. Kegunaan sejarah secara praktis dapat dibagi dua, yaitu tujuan secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, sejarah itu berguna untuk pengetahuan. Secara intrinsik, ada 4 guna sejarah, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Tujuan belajar sejarah juga berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, pemahaman, wawasan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi baik di tanah air maupun di luar tanah air, serta pengembangan sikap kebangsaan dan sikap toleransi. Secara ekstrinsik, sejarah dapat digunakan sebagai liberal education yang mempersiapkan pelajar secara filosofis. Di sini, sejarah memiliki manfaat untuk pendidikan moral, pendidikan penalaran, pendidikan politik, pendidikan kebijakan, pendidikan perubahan, pendidikan masa depan, pendidikan keindahan. Sejarah dipelajari karena keinginan untuk meneladani moral yang dijunjung oleh para tokoh, pelaku sejarah dalam kisah sejarah.
Ada pula yang mempelajari sejarah itu karena berhubungan dengan penalaran di masa setiap peristiwa sejarah memiliki multidimensi, baik berupa pendorong terjadinya peristiwa maupun proses terjadinya peristiwa. Di lain sisi, pemahaman atas peristiwa sejarah itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik, untuk mengkaji suatu kebijakan, memahami perubahan, merancang atau merencanakan sesuatu untuk masa depan. Nah, bagi disiplin ilmu lain, misalnya ilmu sosial, sejarah itu dapat digunakan sebagai ilmu bantu untuk memahami suatu kondisi sosial yang menjadi bagian dari suatu peristiwa di masa silam. Oke, warga belajar, itu dia materi kita pada video kali ini. Semoga yang sudah saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para warga belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.